Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Sparta. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai investment. Perkenalkan, sebelum saya menjelaskan, kelompok kami menjelaskan ini, saya perkenalkan dulu anggotanya. Saya sendiri Andri Fauji, ada Yosua William, ada Eka Windy, ada Lutfi Ayu, dan ada Silvi Firnalisi. Oke, saya mulai penjelasannya. Pertama, apa sih investasi? Investasi itu adalah penanaman. Penanaman baik itu saham maupun modal. Nah, ini kita lihat alurnya ya. Alur investment itu. Di sini ada cash, ada inventory, ada account receivable. Kenapa sih perusahaan melakukan pembelian investasi, baik itu dalam bentuk utang maupun sekuritas saham? Alasannya adalah sebagai berikut. Pertama, perusahaan mungkin kelebihan uang tunai. Kedua, perusahaan pengen dapat penghasilan atau pendapatan dari pendapatan investasi. Ketiga, itu biasanya untuk alasan strategis ya, alasan jangka panjang atau prestis ya. Nah, apa sih akuntansinya untuk investasi utang? Investasi utang adalah investasi pada obligasi pemerintah dan perusahaan. Perusahaan akan membuat jurnal pada saat mencatat satu, pada saat akuisisi atau pembelian saham, atau juga penerbitan saham. Dua, pada saat perusahaan mendapatkan bunga. Tiga, pada saat penjualan saham. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Silvi. Nah, pada saat akuisisi ini, investasi dicatat berdasarkan biaya perolehan. Biaya termasuk semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh investasi ini, seperti harga yang dibayarkan, ditambah biaya perantara komisi jika ada. Contohnya, Cool & V mengakuisisi 50 Duan SA 8% 10 tahun sebesar 1.000 euro obligasi pada tanggal 1 Januari 2020 dengan biaya 50.000 euro. Entry untuk mencatat investasi ini adalah tanggal 1 Januari itu debit investment 50 dikali 1.000 euro untuk cash pada kredit. Hitung dan catat pendapatan bunga berdasarkan 1 nilai tercatat obligasi, 2 dikalikan tingkat bunga, 3 dikalikan porsi tahun dari obligasi yang beredar. Nah, di sini ada contoh lagi, Cool & V mengakuisisi 50 Duan SA 8% 10 tahun sebesar 1.000 euro obligasi pada 1 Januari 2020 seharga 50.000 euro. Obligasi membayar bunga sebesar 4.000 euro per tahun pada tanggal 1 Januari. 50.000 euro dikali 8%. Jika tahun fiskal Cool & V berakhir pada tanggal 31 Desember, itu menghasilkan bunga sebesar 4.000 euro yang diperoleh sejak 1 Januari. Entry untuk mendapatkan bunga obligasi Duan SA adalah tanggal 31 Desember itu bunga tagihannya 4.000 di debit dan pendapatan bunganya 4.000 di kredit. Cool & V mengakuisisi 50 Duan SA 8% 10 tahun sebesar 1.000 euro obligasi pada 1 Januari 2020 seharga 50.000 euro. Obligasi membayar bunga sebesar 4.000 euro per tahun pada tanggal 1 Januari. Entry untuk mencatat penerima bunga yang masih harus dibayar pada tanggal 1 Januari adalah itu cash
4.000 di debit, bunga tagihan 4.000 di kredit. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Andri. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pencatatan penjualan obligasi. Kriterianya adalah, pertama, mengkreditkan akun investasi untuk harga obligasi. Kedua, mencatat sebagai keuntungan atau rugi. Ketiga, selisih antara harga bersih dari penjualan atau harga jual dikurangi biaya perantara atau komisi dan harga obligasi. Contohnya adalah sebagai berikut. Cool & Fee mengakuisisi 50 Doan SA 8%, 10 tahun, 1.000 euro per obligasi pada 1 Januari senilai 50.000. Pembayaran bunga obligasi 4.000 euro per tahun pada tanggal 1 Januari, 50.000 euro dikali 8%. Asumsikan bahwa Cool & Fee menerima harga bersih sebesar 54.000 euro atas penjualan obligasi Doan SA pada tanggal 1 Januari 2021 setelah menerima pembayaran bunga. Jurnal yang dicatatkan adalah Januari 1, cash di debit senilai 54.000, di kredit debt investment sebesar 50.000, selisih dari penjualan dan harga awalnya adalah keuntungan karena lebih besar penjualan, maka dicatatkan di sebelah kredit, yaitu gain on sale of debt investment sebesar Rp4.000. Oke. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Windy. Untuk latihan yang pertama, contoh soalnya adalah Waldo AG memiliki transaksi yang berkaitan dengan investasi hutang. Januari 1, 2020, membeli 30 obligasi dengan harga 1.000 euro, Hilary AG dan bunga 10% dengan jumlah 30.000 euro. Bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari. Tanggal 31 Desember, bunga yang masih harus dibayar atas obligasi Hilary AG pada tahun 2020. 1 Januari 2021, menerima bunga atas obligasi Hilary AG. 1 Januari 2021 menjual 15 obligasi Hilary AG seharga 14.600 euro. 31 Desember 2021, bunga yang masih harus dibayar atas obligasi Hilary AG pada tahun 2021. Dari transaksi tersebut dibuat jurnal untuk tanggal 1 Januari adalah debt investment di debit sebesar 30.000 dan cash di kredit 30.000. Untuk jurnal yang kedua, 31 Desember, interest receivable sebesar 3.000 pada pendapatan bunga, yaitu 30.000 dikali 10% sebesar 3.000 di kredit. 1 Januari 2021, menerima pembayaran bunga dari Hilary AG. Transaksinya adalah cash di debit 3.000 dan di kredit interest receivable 3.000. 1 Januari 2021, dari transaksi menjual 15 obligasi senilai 14.600, cash di debit 14.600, karena itu rugi berarti rugi berada di debit sebesar 400, dan di kredit adalah debt investment sejumlah 30.000 dikali 15 per 30, sejumlah 15.000. 31 Desember, yaitu interest receivable 1.500 pada interest revenue 1.500. Untuk slide selanjutnya dibacakan oleh Saudara Yosua. Suaranya, Yos. Oke, sorry, maaf. Untuk sekarang, untuk accounting for share investment, ini ada minat kepemilikan dari investor pada saham biasa investi. Kepemilikan kurang dari 20%, pengaruhnya tidak terlalu signifikan terhadap investi, dan metode biaya dengan penyesuaian nilai wajar. Lalu untuk pemegang saham di antara 20% sampai 50%, pengaruhnya cukup signifikan terhadap investi. Lalu metode biaya dengan metode ekuitas.
pencatatan dengan metode ekuitas. Lalu untuk pemegang saham lebih dari 50%, ini bisa mengontrol pengaruh terhadap investi atau perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi, akuntansi investasi dalam saham tergantung terhadap operasi dan urusan keuangan dari perusahaan penerbit atau investi. Lalu penjelasan untuk kepemilikan kurang dari 20%. Pertama, perusahaan menggunakan metode biaya. Kedua, investasi dicatat pada biaya dan pendapatan yang diakui hanya ketika dividen tunai diterima. Lalu yang ketiga, biaya termasuk semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh investasi ini, seperti harga yang dibayarkan plus biaya perantara yang dimaksud komisi jika ada. Lalu untuk slide selanjutnya akan dijelaskan pada saudari Lutfi. Mencatat akuisisi investasi saham. Pada 1 Juli 2020, BLTD mengakuisisi 1.000 saham 10% kepemilikan. BLTD membayar $405 per saham. Jurnal untuk pembelian ini adalah pada 1 Juli investasi saham 405.000 di debit didapat dari 1.000 kali $405 Hongkong. Kemudian cash pada kredit sebesar 405.000. Untuk mencatat dividen. Selama Lee memiliki saham, ia membuat entry untuk setiap dividen cash yang diterima. Jika Lee menerima dividen $20 Hongkong per saham pada tanggal 31 Desember, jurnalnya adalah cash di debit sebesar 20.000 didapat dari 1.000 dikali $20 Hongkong. Kemudian dividen revenue pada kredit 20.000. Mencatat penjualan saham. Akan bahwa Lee Corporation menerima hasil bersih sebesar $395.000 Hongkong atas penjualan saham BL pada 10 Februari 2021. Karena biaya sahamnya sebesar $405.000 Hongkong, Lee mengalami kerugian sebesar $10.000 Hongkong. Jurnal untuk mencatat penjualan adalah cash pada debit sebesar $395.000 didapat dari 1.000 dikali $395 Hongkong. Kemudian loss on sale of share investment pada debit sebesar 10.000 dan share investment sebesar 405.000 pada kredit. Oke, selanjutnya untuk kepemilikan saham di antara 20% sampai 50%, berikut penjelasannya. Perusahaan menggunakan metode ekuitas, lalu investasi dicatat berdasarkan biaya dan selanjutnya menyesuaikan akun investasi setiap periode. Untuk satu bagian, investor dari laba bersih perusahaan, dan yang kedua, dividen yang diterima oleh investor. Lalu, untuk slide ini akan dijelaskan oleh saudari Lutfi. Mencatat akuisisi investasi saham. Miller PLC mengakuisisi 30% saham BEC PLC dengan harga €120.000 pada tanggal 1 Januari 2020. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah investasi saham pada debit 120.000, cash pada kredit 120.000. Mencatat dividen. Asumsikan bahwa untuk tahun 2020, BEC membayar dividen tunai sebesar €40.000. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah cash pada debit sebesar 12.000 didapat dari 30% dikali €40.000, kemudian investasi saham 12.000 pada kredit. Kemudian akan dibacakan oleh saudari Windy. Akun investasi dan pendapatan. Pada 1 Januari 2012, Miller mengakuisisi 30% saham biasa dari BEC sebesar €120.000. Di 2017,
Beck melaporkan pendapatan bersih sebesar 100.000 euro dan membayarkan dividen sebesar 40.000. Setelah Miller memposting transaksi pada tahun tersebut, maka akun investasi dan pendapatan akan menunjukkan sebagai berikut. Untuk akun share investment, pada Januari 31, 120.000 di debit, dan 31 Desember, 30.000. Untuk balance-nya 138.000. Dan akun revenue from share investment, 31 Desember, 30.000 di kredit. Lalu, Untuk untuk kepemilikan saham lebih dari 50%, berikut penjelasannya. Perusahaan induk biasanya untuk kepemilikan saham yang lebih dari 50% biasanya adalah perusahaan induk. Mereka perusahaan yang memiliki lebih dari 50% atas entitas lain juga. Lalu yang kedua, anak perusahaan atau afiliasi. Entitas yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk. Yang ketiga, perusahaan induk umumnya menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Laporan konsolidasi menunjukkan besarnya dan ruang lingkup operasi perusahaan di bawah pengendali bersama. Seperti contohnya adalah Unilever, itu memiliki yang seperti Hellman, Lipton, Bertolli, dan Knorr. Lalu contoh seperti Adidas, dia ada Reebok, Rockport, TaylorMade, Ashworth. Dan Disney Company ada Capital Cities, ABC, INC, Disneyland, Disney World, Mighty Duck, Anaheim Angels, dan ESPN. Untuk akuntansi lintas organisasinya seperti ini. Controlling Group dari komisaris Adidas memilih kepada komisaris Rockport. Adidas dan Rockport akan mengontrol dari separate legal identitas Adidas dan Rockport sendiri. Lalu single economy entity-nya adalah Adidas. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudari Lutfi. Saya mungkin ya, Yos. Ya. Duit 2 investasi saham. Rogin Limited mengakuisisi 5% dari 400.000 saham biasa Stillwater Limited dengan total biaya $60 per saham pada 18 Mei 2020. Pada 30 Agustus, Stillwater mengumumkan dan membayar dividen sebesar $750. Pada tanggal 31 Desember, Stillwater melaporkan laba bersih sebesar $2.440.000 selama 1 tahun tersebut. Siapkan semua jurnal yang diperlukan untuk tahun 2017. Yang pertama, Mei 18, jurnalnya adalah share investment sebesar $1.200.000 yang didapat dari 400.000 saham biasa dikali jumlah akuisisinya yaitu 5%, dikali total biaya per saham $60. Cash-nya dikredit sebesar $1.200.000 NT. Jurnal ini adalah untuk mencatat pembelian 20.000 lembar saham Stillwater. Jurnal yang kedua, 30 Agustus, cash didebit senilai $37.500 NT yang didapat dari dividen 750.000 dikali jumlah akuisisinya yaitu 5%. Di kreditnya adalah dividen revenue sebesar 37.500. Ini adalah jurnal untuk mencatat penerimaan kas dividen. Selanjutnya adalah jurnal untuk mencatat ekuitas sebesar 5% dari laba bersih Stillwater, yaitu Desember tanggal 31. Jurnalnya adalah di debit share investment sebesar 122.000 yang didapat dari laba bersihnya yaitu 2.440.000 dikali jumlah akuisisinya sebesar 5%. Di kreditnya adalah revenue from share investment $122.000. Slide terakhir adalah Saudari Lutfi.
investasi saham. LTD naik pengaruh signifikan atas retail membeli dengan 120.000 per saham pada 1 Januari 2020. Pada 15 April, deklarasikan dan membayar dividen tunai 400.000 tanggal 3 Desember tanggal 1 Januari dari $120 kemudian pada kredit. Oke, sudah Saudari Lutfi? Itu untuk mencatat pembelian 24.000 lembar saham North Sales. Kemudian pada 15 Agustus, cash pada debit sebesar $180.000 NT, kemudian share investment $180.000 NT, pada kredit didapat dari $450.000 NT dikali 40%. Itu untuk mencatat penerimaan kas dividen. Kemudian terakhir pada 31 Desember, share investment $480.000 NT pada debit didapat dari $1.200.000 NT dikali 40%. Kemudian revenue from share investment pada kredit sebesar $480.000 NT itu untuk mencatat ekuitas sebesar 40% dari laba bersih North Sales. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami, Pak Sparta. Ya, semoga penjelasan kami ini bermanfaat ya. Mohon maaf karena kami masih dalam pembelajaran, jadi mungkin agak kurang-kurang sedikit lah. Oke, selamat malam Pak Sparta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semua.